Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Jamaah sekalian yang saya hormati, jika kita membuka HPT bab iman bagian pertama itu disebutkan amma ba'du fa inna al-firqah an-najiyah, firqah. Kemudian yang di bab terakhir itu juga disebutkan faman i'taqada jami'a dzalika mungkinan bi kana min ahlil haqqi wa sunnah. Siapapun yang yakin terhadap apa-apa yang telah kami sebutkan sebelumnya, maka dia termasuk ahlil haq wa sunnah. Wa faraqa ahlul bid'ati wa dhalal, dan dia berbeda dengan ahlul bid'ah dan dhalal. Sebelumnya juga saya sampaikan bahwa pernyataan ini juga disebutkan oleh Imam Asy'ari di dalam kitab Al-Ibanah, ada juga di dalam kitab Al-Luma' dan lain sebagainya. Juga disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah halaman 59. Bahkan di dalam Bidayatul Hidayah itu teksnya, redaksinya mirip seperti apa yang tertulis di dalam HPT. Baik, jika mereka itu selain ahlul haq was sunnah itu disebut sesat dan ahlil bid'ah, apakah mereka itu kafir? Kalau kita lihat dalam sejarah Islam, sejak peristiwa perang Siffin, kemudian terjadi perang tahkim antara Ali dan Muawiyah, itu umat Islam terpecah belah menjadi sekian golongan. Ada Khawarij, ada Syiah dan lain sebagainya. Antar satu kelompok itu terkadang saling menegasikan, bahkan saling mengkafirkan, seperti yang sering dilontarkan oleh Al-Khawarij, kelompok Khawarij, bahwa mereka yang telah melakukan dosa besar, mereka itu kafir. Kalau kafir berarti mereka boleh dibunuh, karena kafir itu sudah ingkar terhadap Tuhan. Apalagi mereka saling perang, apalagi mereka membunuh, maka mereka boleh dibunuh. Oleh karena itu Khawarij kemudian membunuh Sayyidina Ali dan berusaha untuk membunuh Muawiyah, namun gagal. Dan di dalam sejarahnya Khawarij ini sering menentang pemerintah Bani Umayyah, sering melakukan peperangan karena menurut mereka amar ma'ruf nahi munkar adalah sebuah kewajiban, dan mereka yang telah melakukan maksiat, mereka itu apalagi dosa besar, maka mereka itu telah kafir, keluar dari Islam. Percekcokan luar biasa antara Khawarij dan pemerintah, bahkan juga dengan kelompok lain yang tidak sepaham dengan kelompok Khawarij. Pertumpahan darah terjadi di mana-mana yang sesungguhnya sangat menyedihkan. Sikap ini karena mereka menganggap bahwa mereka yang ada di luar kelompok Khawarij adalah kafir. Bagi pandangan ahlul haq wa sunnah, kelompok-kelompok yang tidak sepaham tadi, selama dia itu masih ahlul kiblah, maka mereka itu tidak kafir, tapi cukup mereka itu sesat. Sesat dengan kafir itu berbeda. Sesat itu maksudnya adalah bahwa seseorang barangkali dia masih taat kepada Allah, barangkali dia masih sholat, puasa dan sebagainya, tetapi di sisi lain dia mempunyai keyakinan yang menyimpang, atau dia melakukan maksiat. Pelaku maksiat itu kan sesat. Seseorang yang minum khamar itu sesat. Seseorang yang berzina itu kan sesat, karena dia telah melanggar aturan yang telah ditetapkan Allah kepada umat manusia, kepada hambanya. Sesat, tapi apakah dia kafir? Belum tentu. Oleh karena itu, ketika Imam Asy'ari melihat bahwa terjadi percekcokan luar biasa yang saling mengkafirkan dan pada akhirnya saling menumpahkan darah antar sesama umat Islam, maka beliau berusaha untuk bersikap tengah-tengah, tawasud. Maka di dalam bukunya Maqalatul Islamiyyin, beliau tidak mengkafirkan kelompok-kelompok Islam yang masih ahlul kiblah. Apa yang disebut sebagai kelompok Islam ahlul kiblah? Yaitu mereka yang masih percaya dengan rukun-rukun Islam dan rukun-rukun iman. Mereka masih percaya dan sholat, puasa, zakat, haji. Mereka juga masih beriman kepada Allah, wal malaikatuhu wa kutubuhu wa rasuluhu wa bil yaumil akhir, ya kan, khairuhu dengan takdir Allah, khairuhu wa syarruhu, ya kan, baik itu takdir baik ataupun takdir buruk itu minallahi taala.
Jadi mereka masih percaya dengan rukun iman dan mereka masih percaya dengan rukun Islam. Selama mereka masih percaya dengan kaidah ini, maka mereka dianggap muslim. Meskipun mungkin mereka tidak sholat, meskipun mungkin mereka tidak berzakat, meskipun mungkin mereka tidak berpuasa, mereka tetap dianggap muslim. Padahal meninggalkan sholat itu merupakan perbuatan dosa besar, tidak zakat dosa besar, tidak puasa dosa besar. Tetapi selama dia masih beriman, maka dia dianggap sebagai ahlul kiblah. Oleh karena itu di dalam kitab Maqalatul Islamiyin itu Imam Asy'ari tidak mengkafirkan seorang pun atau kelompok manapun, hanya menganggap kelompok selainnya adalah sesat karena mereka bermaksiat kepada Allah. Mereka adalah ahlul bid'ah, hanya sampai di situ saja. Dan menurut riwayat dari Ibnu Furaq, murid daripada Imam Asy'ari, bahwa Imam Asy'ari mengatakan, Isyhadu anni la ukaffiru ahadan min ahli kiblah. Saksikanlah oleh kalian bahwa saya sekalipun tidak akan mengkafirkan kelompok-kelompok Islam yang mereka itu masih ahli kiblah, masih percaya dengan rukun Islam dan percaya kepada rukun iman. Pernyataan Imam Asy'ari ini juga sesungguhnya diikuti oleh para murid-muridnya, diikuti oleh para ulama Asy'ariyah lainnya. Imam Ghazali misalnya, dia menulis kitab Faisul Tafriqah Bainal Islam wa Zindiqah. Di situ juga beliau banyak prihatin terhadap perpecahan yang terjadi pada umat Islam, yang pada akhirnya antar sesama umat Islam itu saling mengkafirkan. Bahkan terkadang perbedaan mazhab fikih pun menimbulkan perpecahan, percekcokan, dan bahkan pertumpahan darah. Maka Imam Ghazali sebagaimana yang disampaikan juga oleh sang Imam Asy'ari dan dalam kitab Faisul Tafriqah itu menyatakan kelompok-kelompok ini sesungguhnya mereka itu hulu, terlalu berlebihan. Mereka berlebihan dan sejatinya tidak perlu mengkafirkan. Maka yang harus kita tanamkan pada diri kita adalah persamaan-persamaan itu, dan bahwa mereka hanya pelaku maksiat saja. Yang kedua, bahwasanya di dalam persoalan akidah itu memang ada persoalan furu' dan usul. Kalau dia telah ingkar dengan usul, berarti dia memang sudah kafir. Usul tadi terkait dengan rukun Islam dan rukun iman. Kalau dia sudah tidak percaya, berarti dia kafir. Adapun selama dia masih percaya, berarti dia mukmin. Adapun terkait furu' akidah, terkait makna istiwa, terkait makna tangan, terkait makna Allah berjalan dengan para malaikat itu jalan berbaris-baris dan lain sebagainya, terkait ayat mutasyabihah ini masuk dalam furu' akidah. Sejatinya kita toleran, kita tidak perlu banyak berdebat. Mari kita cari persamaan dan kita hindari perpecahan. Wallahu alam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.